Hello guys, kembali lagi bersama dengan Mimin. Kali ini channel Movrex 98 akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul I Sniper 2 yang dirilis pada tahun 2023 lalu. Film ini bercerita tentang pertempuran besar yang dilakukan oleh kedua sekutu militer. Komandan militer kemudian mengutus salah satu anggota sniper terbaiknya untuk meminta bantuan kepada pasukan para bandit untuk meminta pertolongan karena di perbatasan mereka telah kalah jumlah. Namun saat sniper telah berada di markas para bandit, justru ia malah dianggap sebagai tentara komunis dan akhirnya sniper terbaik tersebut harus terjebak di markas para bandit. Akankah ia bisa meyakinkan bahwa dirinya bukanlah tentara komunis? Atau ia harus meninggoy di dalam markas tersebut? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya Mimin sarankan kepada teman-teman untuk dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan selamat menikmati dan enjoy! Pada musim dingin tahun 1946, Timur Laut Tiongkok, Jiang Jiechi telah memulai perang internal dengan menyerang tentara Demokrat Timur Laut dengan cara merekrut para bandit Gunung Sibagang. Namun ternyata dari pasukan tentara Demokrat Timur Laut telah mengetahuinya, sehingga pasukan tentara berusaha untuk menggagalkannya dengan cara berperang dengan mereka semua. Dalam peperangan tersebut terlihat para pasukan musuh sangat kuat sekali, bahkan musuhnya dipersenjatai sangat lengkap sekali. Komisaris pasukan militer yang bernama Wurundong telah mengetahui lawannya begitu sangat kuat. Kemudian langsung memerintahkan bawahnya yang bernama Jian Feng untuk membawa surat ke Gunung Menghu untuk diberikan kepada Zhang Dong. Singkat, Jian Feng telah berada di sana. Kemudian Jian Feng langsung menggunakan parasut untuk terjun. Namun sebelum ia sampai ke tempat markas Zhang, ia telah diserbu oleh penjaga di sana dengan berbagai jenis senjata api. Jian Feng langsung diserang hingga ia pun hampir tewas dibuatnya. Akhirnya Jian Feng pun telah mendapati jalan buntu yang akhirnya ia pun langsung ditangkap oleh seorang wanita yang bernama Daniel, yang merupakan anak dari Zhang. Kemudian Jian Feng langsung dibawa oleh mereka ke hadapan Tuan Zhang. Saat itu Jian Feng langsung memberikan isi surat dari Wurundong. Isi surat tersebut tentang persahabatan Wurundong dengan Zhang saat ia melawan para penjahat yang ingin menguasai wilayahnya. Intinya sih Tuan Wurundong meminta bantuan kepada Zhang untuk melawan para bandit Jiang yang telah berkhianat. Tak berselang lama, datanglah Tian Yang, kepala staf di bawah perintah Mayor Jenderal Partai Nasional, untuk meminta bantuan kepada Zhang. Dalam hal ini, Tian Yang menginginkan agar Zhang mengutus seluruh para pasukannya untuk melawan Wurundong, karena Tian Yang ini merupakan musuh yang dilawan oleh pasukan Wurundong. Sontak saja ia pun langsung menolaknya karena Wurundong tersendiri merupakan sahabat sejati dalam memberantas kejahatan. Justru Zhang beserta dengan para pasukan banditnya akan membantu Wurundong dalam membasmi para musuhnya. Keesokan harinya, Zhang beserta dengan para pasukannya telah berada di dalam perjalanan untuk membantu Wurundong. Namun dalam perjalanannya tiba-tiba saja ia telah diserang oleh pasukan Tian Yang. Dalam insiden itu, naasnya Tuan Zhang terkena tembakan hingga membuatnya sehingga baku tembak menembak pun telah terjadi. Setelah mereka semua telah berhasil memukul mundur para musuhnya, datanglah Tian Yang beserta dengan para pasukannya.
tentara itu telah sengaja dikirim oleh Tianyang untuk menyerang Tuan Zhang. Jadi, seolah-olah pelaku di balik penyerangan itu adalah Wurundong beserta dengan para pasukannya. Akhirnya, para pasukan Zhang beserta dengan Tianyang kemudian langsung menyerang ke markas Wurundong. Karena mereka telah berhasil terhasut oleh Tianyang, kemudian singkatnya setelah sampai di markas Wurundong, anak buah Tianyang langsung menghabisi para pasukan Wurundong beserta dengan para warga di sana. Danyang yang mengetahui tindakan yang dilakukan oleh anak buah Tianyang sudah di luar batas. Akhirnya ia pun langsung mengambil tindakan tegas agar ia mau tunduk padanya. Danyang kemudian langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap ketiga pasukan Wurundong yang masih hidup di bawah markasnya, karena ternyata di kota tersebut tak ada pasukan Wurundong sama sekali. Sementara itu, yang memperlihatkan Jian Feng yang kabur melarikan diri menggunakan kudanya. Kemudian Danyang yang tahu, ia pun langsung mengejarnya. Saat itu Jian Feng berusaha untuk menjelaskannya, akan tetapi ia pun tak bisa berbuat apa-apa karena Danyang yang sudah terlanjur terhasut oleh perkataan Tianyang. Akhirnya saat mereka menggunakan kudanya, mereka pun terjatuh berdua masuk ke dalam lubang. Saat setelah mereka berada di sana, lagi-lagi Jian Feng berusaha menjelaskan jika tentara Wurundong bukanlah tentara komunis. Mereka hanya difitnah oleh Tianyang beserta dengan tentara nasionalnya. Tak berselang lama, akhirnya mereka berdua berhasil ditemukan oleh teman-temannya. Saat berada di markasnya, sebelum Zhang meninggoy, ia pun langsung memberikan kekuasaannya kepada Danyang untuk menggantikan menjadi pemimpin. Zhang meyakinkan dan bertekad, meskipun ia mati, ia tetap percaya kepada temannya Wurundong bukanlah tentara komunis. Hingga akhirnya Zhang pun menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu, setelah pemakan telah selesai, si bandit pun ingin menghabisi ketiga pasukan Wurundong, namun aksinya langsung dicegah oleh Jian Feng. Lalu Su pun langsung dibawa pergi oleh Tianyang. Saat itu Tianyang telah bertemu dengan Liu. Kedatangan Tianyang ke sana karena ingin menanyakan kepada Liu tentang harta karun besar yang tersimpan di bawah Gunung Menghu. Namun sayangnya Liu belum mengetahui di mana harta karun tersebut disembunyikan. Keesokan harinya, Danyang telah menerima kabar jika tentara yang sudah menyerang dan menyebabkan ayahnya telah tewas, markasnya telah diketahui. Danyang dan seluruh para pasukannya langsung menyerbu dan membantai seluruh para pasukan tentara komunis dengan sangat barbar dan brutal. Satu persatu mereka berhasil menghabisi tentara komunis tersebut. Jian Feng pun membantu dalam penyerangan itu. Ia ternyata sangat handal menjadi seorang sniper. Dengan kemampuannya, dia dengan mudah bisa menghabisi satu persatu musuhnya. Hingga akhirnya perang itu berhasil mereka menangkan. Tangan kanan dari Danyang kemudian menjelaskan kepada Danyang jika orang yang berhasil ia tangkap ternyata warga Su yang bersekutu dengan Tianyang untuk menfitnah Wurundong. Danyang beserta dengan pasukannya kemudian langsung mendatangi Gunung Heilung untuk meminta penjelasan dengan Su. Tak berselang lama mereka pun telah tiba di sana. Kemudian Danyang langsung menanyakan kepada Su mengapa anggotanya memakai pakaian komunis. Wu kemudian berbohong jika anggotanya telah berkhianat setahun yang lalu dan bergabung menjadi anggota komunis. Agar tak terjadi peperangan, Wu kemudian malamnya langsung menyambut Danyang dan pasukan untuk makan malam bersama. Saat itu yang memperlihatkan Jian Feng yang keluar untuk mencari informasi. Saat itu ia berpas-pasan dengan salah satu sniper yang berasal dari Jepang. Ia curiga terhadap sniper Jepang yang bernama Ozawa. Jika ia adalah orang yang pernah menembak Tuan Zhang hingga membuatnya tewas. Apalagi kecurigaannya diperkuat dengan telinga Ozawa yang tertembak. Disinilah Jian Feng kemudian sempat berbincang-bincang dengannya. Kemudian ia langsung meminjam sniper yang dibawa oleh Ozawa untuk menganalisanya. Dalam pengalaman yang dimiliki oleh Jian Feng, dengan mudahnya ia bisa mengetahui asal sniper tersebut. Setelah ia menganalisa sniper milik Ozawa, lalu ia pun dengan sengaja menjatuhkan pelurunya ke tanah. Kemudian Ozawa pun pergi saat Danyang memanggil Jian Feng. Saat itu Jian Feng pun bertemu dengan Danyang, kemudian ia langsung memberitahu kepada Danyang jika orang tersebut yang pernah menghabisi Tuan Zhang.
Karena berdasarkan analisanya, ternyata peluru yang dipakai oleh Ozawa sama dengan bekas peluru yang mengenai Tuan Zhang. Sehingga Danyang pun langsung mengejarnya dan langsung menghabisinya. Saat itu datanglah Su dan juga Tianyang. Danyang langsung menjelaskan kepada mereka berdua mengapa ia menghabisi anak buah Su, karena Su telah menerima anggota dari Jepang, padahal di antara kelompok mereka tak boleh ada yang menerima orang Jepang. Setelah memberitahunya, mereka pun langsung pergi dari sana. Kemudian sebelum mereka pulang, Su lalu mengajak Danyang untuk meminum arak ini sebagai tanda penghormatan. Namun karena Jian Feng yang tahu bahwa arak tersebut telah diberi racun, akhirnya ia pun langsung tak banyak berpikir langsung meminum arak tersebut agar Danyang bisa selamat dari arak yang sudah diberi racun. Keesokan harinya mereka pun langsung pergi untuk menuju ke markasnya. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja Jian Feng langsung pingsan. Singkatnya, mereka semua telah berada di markasnya dan langsung mengobati racun yang ada di dalam tubuh Jian Feng yang sudah menyebar. Untungnya saat itu Jian Feng telah mendapatkan obat dari tabib dan bisa mengeluarkan racun dari tubuhnya. Sementara itu, Danyang mengumumkan kepada para pasukannya jika ia sudah menjadi seorang pemimpin di wilayah ini untuk menggantikan ayahnya yang sudah meninggoy. Tak hanya itu saja, ia pun mengumumkan kepada semua orang jika sebentar lagi ia akan segera menikah dengan Jian Feng. Kabar itu pun kemudian langsung membuat para pasukannya sangat dibuat kaget karena sebagian dari mereka tak menyangka jika Danyang dan juga Jian Feng akan menikah. Apalagi saat itu Danyang mengatakan jika setelah mereka berdua menikah maka jabatannya akan diserahkan kepada Jian Feng untuk memimpin markas ini. Sontak saja Macan Tutul Lamban tak setuju atas keputusan yang diambil oleh Danyang, karena ia tak ingin jika kepemimpinannya jatuh ke tangan komunis. Karena Macan Tutul Lamban masih mengira jika Jian Feng adalah bagian dari komunis. Begitupun dengan Liu yang pernah bertemu dengan Tianyang, ia pun sangat tak suka dengan keputusan yang sudah diambil oleh Danyang. Karena jika mereka jadi menikah, maka rencana ia dan juga Tianyang pasti akan berantakan untuk mencari harta karun yang disembunyikan oleh Danyang. Setelahnya, ia bertemu lagi dengan Jian Feng yang keadaannya sudah semakin membaik. Ia menceritakan kepada Jian Feng jika rencana mereka yang sudah membohongi seluruh pasukannya tentang pernikahannya telah disebar. Danyang kemudian memberikan sebuah kunci rahasia di mana harta karun telah disimpan. Karena ia sudah percaya kepada Jian Feng jika ia bukanlah seorang pengkhianat. Kemudian ia memperlihatkan Macan Tutul Lambat yang kini sudah berkhianat dengan bergabungnya dengan Tianyang untuk menghabisi Jian Feng. Pada keesokan paginya, para tentara yang telah disandra oleh Danyang sebelumnya telah dilepaskan. Sebelum mereka kembali, Jian Feng menitipkan ginseng kepada anak buahnya untuk diberikan kepada ibunya. Tak berselang lama, mereka kemudian sudah berada di markas. Saat itu Wurudong langsung membuka kotak yang berisikan ginseng, yang ternyata di dalamnya ada tulisan jika pada malam tahun baru, para bandit yang bersekongkol dengan para komunis akan segera berkumpul. Di sini Wurudong tahu apa maksud dari surat tersebut untuk menangkap para bandit tersebut. Malamnya bertepatan dengan pernikahannya dilakukan oleh Danyang dan juga Jian Feng telah dilakukan dengan disaksikan oleh anggota yang berkumpul. Disinilah saat akan menjelang pernikahannya, tiba-tiba saja Tianyang yang langsung meminta kunci harta karun yang telah disimpan oleh Danyang. Karena Danyang sudah tahu siapa orang yang telah berkhianat dengannya, akhirnya ia pun dengan terpaksa memberikan kunci harta karun tersebut. Karena tak ada pilihan lain, anggota Tianyang yang sudah memiliki pengikutnya yang sudah berkhianat kepadanya. Sedangkan di sisi lainnya memperlihatkan pertempuran antara pasukan Su melawan para anggota militer dari Jian Feng yang sudah tiba dan dibantu oleh pasukan Danyang yang sudah mengetahui pengkhianatan dari anggotanya satu persatu. Akibat pertarungan itu, kelompok Wu dan juga Tianyang banyak yang tewas akibat mereka kalah jumlah. Dengan pasukan yang diambil kepemimpinannya Wurudong, akhirnya mereka bisa mengusir sebagian para pasukan yang berkhianat dalam peperangan itu. Wurudong telah berhasil menghabisi Liu beserta dengan antek-anteknya menggunakan bom.
Sedangkan di sisi lainnya memperlihatkan Danyang beserta dengan Tianyang yang menginginkan harta karun sudah berada di ruang tempat rahasia. Saat mereka sudah berada di tempat yang dipenuhi oleh harta karun, disinilah mereka semua pun langsung memasuki ruangan tersebut. Tanpa disadari oleh Tianyang dan para anteknya, ternyata macan tutul lamban masih bersekutu dengan Danyang. Kemudian Danyang langsung menghabisi mereka semua satu persatu dengan senjatanya. Sedangkan Tianyang telah tewas akibat terkena ledakan dari bom dilempar oleh Danyang. Pada saat Danyang dan anggotanya telah berada di luar, ia pun kemudian langsung membantu para militer untuk menghabisi para pasukan yang berkhianat. Hingga akhirnya pertempuran pun berhasil mereka menangkan. Setelah pertarungan tersebut, di akhir film yang memperlihatkan kini para pasukan Danyang yang sudah diangkat menjadi pasukan militer nasional untuk menjaga para rakyat agar tetap aman dan damai. Tak hanya itu saja, Danyang juga dalam menyerahkan ke seluruh harta karunnya diserahkan kepada pasukan militer untuk diberikan kepada para rakyat yang membutuhkan. Dan filmnya berjudul Sniper 2 yang dirilis pada tahun 2023 pun telah tamat. Hanya sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah hadir di channel Mofrey98. Semoga kalian bisa terhibur dan sampai jumpa kembali di alur cerita berikutnya.